Halo, Assalamualaikum. Apakah suaranya Bu Ana terdengar jelas? Em, Hari ini kita menginjak pada TM3, pertemuan ketiga. Pada TM1 kita sudah membahas tentang em, kata manajemen. Jadi dalam manajemen hubungan industri itu kita sudah membedah kata manajemen, kemudian pada TM2 kita membedah kata hubungan dalam MSDM. Jadi kalau di MSDM itu how to know yourself, how to know your employee. Nah, pada pertemuan tiga kita akan membedah kata industri. Jadi di dalam kata industri ini berhubungan dengan how to know your company. Ada beberapa aktivitas yang terdapat dalam perusahaan atau industri. Nah, kita lihat pada teori apa aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Kita melihat ke teori Porter Value Chain. Jadi sebentar Bu Ana akan share screen. Nah, di sini sebelum kita masuk ke Porter Five Force, kita pelajari dulu apa sih manajemen industri itu. Nah, manajemen industri adalah jurusan yang mempelajari cara merancang, merencanakan, serta mengendalikan sistem produksi. Nah, di sini ada kata sistem produksi. Jadi di dalam sistem produksi itu em, terdapat berbagai macam aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Mari kita lihat pada teori Porter Value Chain. Teori Porter Value Chain. Nah, apakah sudah terlihat di sini ada Porter Value Chain? Fokus pada gambar. Jadi di sini bisa dilihat gambarnya. Nah, di sini ada kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Ini ya, primary activities. Ini adalah kegiatan utama. Jadi dalam kegiatan utama itu ada apa saja? Nah, dalam kegiatan utama ada 5 aktivitas. Pertama ada inbound logistik. Apa sih inbound logistik? Jadi inbound logistik itu adalah ketika perusahaan tersebut memerlukan bahan baku. Nah, bahan baku kemudian dipesankan berapa macam jenisnya, kemudian masing-masing apa bahan baku itu berapa banyak yang dipesan. Nah, kemudian datang dikirim ke perusahaan, dikirim ke gudang. Nah, itu namanya inbound logistik. Nah, di dalam em, pengiriman ke gudang itu ada yang namanya teori safety stock. Jadi bahan baku ini butuh dikirim kalau em, persediaannya itu sudah angkanya sudah berapa gitu. Jadi em, menghindari agar tidak kehabisan bahan baku. Nah, di situ. Jadi ada inbound logistik ketika bahan baku masuk ke perusahaan. Kemudian aktivitas yang kedua ada operation. Jadi di dalam operation ini ketika bahan baku diolah oleh operator dan mesin-mesin. Nah, di situ dikatakan sebagai aktivitas operation. Jadi bahan bakunya diolah, ada mesinnya, mesinnya berapa macam, terus step-stepnya apa. Jadi ada mesin pertama, mesin kedua. Nah, masing-masing mesin itu pasti ada yang jaga atau operator. Nah, setelah em, sistem operation itu dilalui, maka
yang tadinya bahan baku menjadi bahan jadi atau siap dijual. Nah, ini adalah outbound logistik. Jadi ketika barang jadi disimpan di gudang atau diteruskan dikirim ke customer. Nah, setelah outbound logistik ini ketika barang jadi ada di gudang, nah di sini ada kegiatan apa? Marketing dan sales. Jadi um, marketing ini mencari customer yang butuh produk di mana, kemudian um, butuh dikirim berapa produknya. Nah, di sini kegiatan marketing dan sales. Setelah dari barang jadi disimpan di gudang itu dikeluarkan, dikirim ke customer, maka setelah diterima customer ada aktivitas service di sini, aktivitas yang melayani customer. Jadi mungkin barangnya kurang atau barangnya ada yang cacat ketika pengiriman. Nah, itu bagian dari service. Jadi customer service. Itu adalah 5 aktivitas yang ada dalam aktivitas primer atau aktivitas utama. Nah, aktivitas pendukungnya apa? Ada 4. Support activity. Jadi ada firm infrastruktur. Firm infrastruktur ini maksudnya adalah perusahaan itu pasti punya gedung, kemudian alat-alat berat, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas pendukung yang kedua apa? Ada HRM, Human Resource Management. Di sini adalah um, manajemen SDM. Jadi ketika seseorang itu ingin mendaftar jadi pegawai, diterimanya oleh HRM ini. Jadi diseleksi, diterima atau ditolak, kemudian di training, ditempatkan jabatannya di posisi apa. Kalau sudah dikasih posisi di mana sudah tahu, maka dikasih pelatihan, mungkin ada peningkatan tunjangan atau um, gaji dan lain sebagainya. Itu adalah human resource management. Jadi ketika pegawai itu baik, dapat reward apa, ketika pegawai itu kerjanya malas-malasan, dapat punishment apa. Nah, di situ adalah human resource management, misalkan sering tidak masuk, sering sakit, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas pendukung yang ketiga ada teknologi development. Jadi di divisi teknologi development ini adalah um, bagian yang mengkaji apakah mesin-mesin yang digunakan di perusahaan tersebut butuh diupdate, butuh diperbaiki, atau butuh beli baru. Nah, ini adalah bagian teknologi development. Lanjut dengan aktivitas pendukung yang keempat, ada procurement. Jadi kalau procurement itu secara mudah kita bilangnya bagian yang eh, pegawai yang bertugas membeli bahan baku. Jadi bagian procurement itu adalah mencari pemasok. Jadi dari berapa bahan baku yang diperlukan, dia harus menseleksi pemasok yang produknya bagus, harganya bersaing. Nah, itu diseleksi bagian procurement. Jadi eh, tugasnya itu ya bagian pembelian bahan baku. Oke, jadi ketika ada 5 aktivitas utama dan 4 aktivitas pendukung, total ada 9 aktivitas, itu semuanya diarahkan untuk menambah margin atau keuntungan perusahaan. Oke, jadi kalau TM2 itu how to know your employee, sedangkan kalau TM3 itu how to know your company. Setelah tahu di dalam perusahaan itu ada teori value chain, ada kegiatan aktivitas yang harus dikerjakan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu, maka perusahaan itu untuk
melakukan meningkatkan penjualan, dia harus punya strategi. Nah, sebelum dia melihat strategi apa yang harus dipakai, dia harus tahu ancamannya dulu. Nah, untuk ancaman perusahaan ini, kita lihat teori Porter Five Force. Nah, ini adalah gambaran dari teori Porter Five Force. Nah, jadi namanya Five Force itu ada 5 kekuatan yang mengancam bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Misalkan yang berita terkini kan ditutupnya PT Seritek dengan em, memberhentikan ribuan pegawainya. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka kita harus tahu ancaman itu bisa datang dari mana aja. Nah, di sini teori Five Force model ini, Porter Five Force ini membahas tentang 5 ancaman yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Tadi udah tahu teori Porter Value Chain-nya, sekarang kita ke tantangannya perusahaan itu apa? Ada teori Porter Five Force. Di sini ada threat of new entrants, ini pendatang baru. Kemudian ada rivalry among existing competitors, ini artinya pesaing. Jadi ada pendatang baru, ada pesaing. Kemudian threat of substitutes, barang pengganti. Jadi misalkan produknya Sritek itu mungkin kualitasnya bagus, harganya mahal. Nah, apakah ada yang menyontek misalkan produknya mirip tapi harganya lebih murah. Nah, itu adalah trade of substitutes. Jadi barang pengganti. Jadi daripada beli punyanya PT Sritex, mending aku beli produk Cina mungkin ya, yang lebih murah. Nah, mirip-mirip sama produknya PT Sritex. Mungkin seperti itu. Kemudian ada bargaining power of supplier. Nah, bargaining power of supplier ini adalah daya tawar supplier atau pemasok. Maksudnya apa? Nah, kalau produk bahan baku itu kita nggak bisa mendapatkan pemasok yang harganya murah, kompetitif dengan kualitas yang kita inginkan, maka di sini peran bargaining power of supplier. Jadi kalau suppliernya cuma sedikit, pemasoknya cuma sedikit, maka ya kita nurut apa katanya supplier. Suppliernya mau bilang um, bahan baku untuk tekstil itu harganya segini-segini, ya sudah kita nurut karena pemasoknya cuma sedikit. Nah, di sisi lain ada bargaining power of buyers. Jadi daya tawar dari pembeli. Di sini em, daya tawar pembeli ini bisa kita maknai sebagai ini. Kalau daya beli masyarakat terhadap produknya PT Sritek ini rendah, maka em, otomatis kalau PT Sritek ini mau bertahan, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya, maka otomatis harus menyesuaikan dengan berapa sih daya beli masyarakat. Nah, ini artinya bargaining power of buyers. Jadi kekuatan daya tawar pembeli. Jadi, oh kalau harga segitu nggak mau, misalkan gitu. Ya sudah, kalau em, rata-rata masyarakat di Indonesia itu daya belinya rendah, maka ya mau tidak mau perusahaan harus mengikuti em, konsumennya. Jadi menyediakan apa yang didapat dengan harga yang em, dengan harga yang bisa diterima masyarakat. Nah, dia harus memberikan kualitas produknya seperti apa. Mungkin bukan produk yang berkualitas banget, mungkin enggak. Nah, di situ. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kalau sudah bicara tentang teori Porter value chain, kemudian Porter Five Force, maka kita
baru bisa menentukan strateginya. Nah, strateginya apa? Strategi perusahaan itu ada, em, kita harus tahu dulu perusahaan itu berada di mana. Jadi di sini kita kenalan dengan BCG Matrix. Nah, ini adalah gambaran di mana posisi perusahaan. Jadi apakah perusahaan itu sebagai perusahaan star, ataukah perusahaan cash cow, ataukah perusahaan dog, atau bahkan tidak jelas, question mark. Jadi gini, gampangannya gini, em, perusahaan itu kalau dia memerlukan biaya yang tinggi, tapi dia bisa melakukan penjualan yang tinggi, itu dia diartikan sebagai star company, jadi perusahaan bintang, perusahaan star. Di sisi lain, cash cow ini adalah perusahaan ini penjualannya bagus, tapi dia tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi dia bisa menekan biayanya serendah mungkin, tapi tetap melakukan penjualan yang tinggi. Nah, ini namanya perusahaan tersebut sebagai cash cow. Bagaimana dengan perusahaan dog? Di sini dia melakukan penjualannya sedikit, tapi dia juga bukan perusahaan yang butuh biaya operasional tinggi. Jadi biaya operasional dia rendah, tapi penjualan dia juga rendah. Ini adalah tipe perusahaan anjing. Terus bagaimana dengan perusahaan question mark? Di perusahaan ini, dia biaya operasionalnya tinggi, tapi dia penjualannya rendah. Jadi kebanyakan yang perusahaan question mark ini perusahaan yang setiap saat siap menghadapi kebangkrutan. Jadi dia butuh biaya operasional tinggi, tapi penjualannya tidak mampu mengcover biayanya. Jadi di sini kita tahu suatu perusahaan itu aktivitasnya apa, kemudian kita tahu ancaman yang dihadapi perusahaan itu apa, dan dari ancaman itu bagaimana strategi perusahaan itu menghadapi ancaman. Nah, kita harus tahu dulu posisi em, perusahaannya di mana, apakah perusahaan star, cash cow, dog, atau question mark. Oke, dari sini kita juga harus tahu produk perusahaannya itu apa, sehingga ada strategi lain, 3 strategi utama, yakni low cost leadership, ada juga strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Nah, fokus ini bisa fokus ke low cost leadership atau fokus ke diferensiasi. Nah, low cost leadership sama diferensiasi ini bedanya apa? Kalau perusahaan itu menerapkan prinsip low cost leadership, itu perusahaannya biasanya bergerak di produk-produk yang daily use, um, yang sering dibeli oleh masyarakat, di mana harga sangat sensitif. Jadi kalau produknya dinaikkan sedikit, nah mungkin masyarakatnya beralih ke produk lain. Nah, di situ adalah perusahaan yang bergerak di bidang daily use, di mana harga sensitif. Jadi dia harus menerapkan low cost. Low cost ini adalah apa namanya? Cost itu kan biaya, low itu rendah. Jadi menekan biaya operasional serendah mungkin. Itu adalah perusahaan untuk produk-produk yang sering kita beli, misalkan sabun, mie instan, kebutuhan make up mungkin ya. Nah, itu. Kemudian ada yang kedua diferensiasi. Nah, diferensiasi ini apa? Different itu dari kata unik. Jadi perusahaan itu punya produk yang unik sehingga harga berapapun itu tidak masalah untuk konsumennya. Contohnya apa? Tas branded, terus HP
iPhone, kalau mobil mungkin apa mobil yang mahal itu, ya wis kalian pikir sendirilah. Itu jadi em, mobil Tesla mungkin itu. Jadi ada dua kategori produk. Nah, produknya itu sering dibeli atau produknya jarang dibeli. Misalkan kita mau beli telur dibandingkan kita mau beli HP. Nah, kalau beli telur kan mikirnya paling, oh beli di toko yang dekat rumah, oh beli di toko yang rame biar telurnya nggak busuk ya kan. Tapi kalau kita belinya HP, ada berbagai macam merek HP, apa mau Realme, apa mau Oppo atau Vivo, atau kita milih yang em, iPhone tadi. Jadi kalau Realme, Oppo, Vivo itu kategorinya perusahaan itu ikut low cost leadership. Tapi kalau Oppo, mobil Tesla itu ikut strategi diferensiasi. Jadi dari kata unik, em, harga berapapun yang di launching pasti ada pembelinya. Nah, gitu ya. Jadi terus yang strategi ketiga, fokus ini bisa fokus ke low cost atau fokus ke diferensiasi. Jadi dari sini pembahasan tentang TM3 saya rasa sudah cukup. Kalau ada pertanyaan boleh di-share di grup. Bu Ana record video ini agar teman-teman yang tidak bisa mengikuti Zoom bisa melihat videonya di YouTube. Oke, demikian Bu Ana akhiri. Terima kasih atas atensinya menyimak kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.